Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu kelas 10, kita lanjut materinya tentang fungsi penawaran, supply, barang dan jasa. Kemarin kita sudah ngebahas tentang teori-teori penawaran ya, pengertiannya, faktor-faktornya, bentuk kurvanya juga udah ya kalau nggak salah saya. Nah, hari ini sama seperti permintaan, penawaran juga ada fungsinya ya. Berarti kalau fungsi itu apa, Bu? Kita lanjut. Nah, definisi fungsi penawaran ada price, ada quantity. Nah, kita mencari hubungan antara price dengan quantity atau hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Mencari hubungannya secara matematis. Maka diketahui bahwa hubungan antara price dengan quantity, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berhubungan positif atau berbanding lurus. Nah, kemarin masih ingat nggak apa bentuk hukum bunyi dari hukum penawaran? Iya, kalau harga barangnya naik, maka penawarannya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga, sama-sama naik ya. Maka dia berbanding lurus. Kebalikannya, kalau dia harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Sama dia ikut. Kalau naik harganya, naik juga barang yang ditawarkan. Kalau turun harganya, turun juga barang yang ditawarkan. Nah, bentuk fungsi penawaran QS sama dengan A ditambah BPS. Nah, sama ya kayak yang di permintaan, tapi kalau di permintaan nilai B-nya wajib negatif. Tapi kalau di penawaran, karena dia berhubungan positif, maka nilai B wajib positif. Ya, nilai A-nya boleh positif, boleh negatif. Jadi misalnya QS sama dengan ini S ini supply, berarti menandakan dia fungsi penawaran. QS sama dengan A ditambah BPS atau QS sama dengan min A ditambah BPS. Yang penting B-nya wajib positif. Nah, atau kita dari sisi price-nya, PS sama dengan A ditambah BQS atau PS sama dengan min A ditambah BQS. Yang penting B-nya positif. Nih ya, keterangannya QS sama dengan quantity supply, banyaknya penawaran, A sama dengan angka konstanta, B kemiringan atau slope, ya. Nyari B apa? Delta QS dibagi delta PS atau Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1. Di mana nilai P harus bernilai positif. P sama dengan price atau harga. Yuk, bagaimana menentukan fungsi penawarannya? Ya, rumusnya sama yang kita gunakan dengan rumus seperti di permintaan. Oke, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P harga, P1 harga diketahui yang pertama, P2 harga diketahui kedua. Q penawaran, Q1 penawaran diketahui pertama, Q2 penawaran diketahui kedua. Contoh, pada saat harga buku 10.000 per lusin, penawaran akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, penawarannya pasti turun juga ya. Tadi 10 lusin menjadi 8 lusin. Carilah fungsi penawarannya. Diketahui P1 10.000, P2 8.000, Q1 10, Q2 8. Ditanya QS-nya. Maka kita selesaikan yuk, diketahui ini ya. PS dikurang PS1 per PS2 dikurang PS1 sama dengan QS dikurang QS1 per QS2 dikurang QS1. Masukkan angkanya. PS1-nya berapa? Harga pertama 10.000 per PS2-nya 8.000, PS1-nya dikurang 10.000 sama dengan QS sama dengan QS1-nya berapa? Jumlah barang yang tawarkan yang pertama 10 dibagi QS2
Jumlah barang yang ditawarkan yang kedua adalah 8. Maka 8 dikurang QS 1-nya 10. 8 kurang 10. Kita operasionalkan. PS dikurang 10 dibagi 8.000 dikurang 10.000 min 2.000. Sama dengan QS dikurang 10 per 8 kurang 10 min 2. Selanjutnya kali silang. QS dikurang 10 kita kalikan dengan min 2.000. Ya. Berarti caranya adalah QS dulu, QS dikali min 2.000 QS. Min 10 dikali min 2.000 sama dengan positif. Kan min dikali min positif. Positif 20.000. Sama dengan PS dikali min 2 sama dengan min 2 PS. Min 10.000 dikali min 2 sama dengan min dikali min positif. Jadi positif 20.000. Min ini selanjutnya yang sama bentuknya kita dekatkan ya, kayak kemarin. Maka yang 20.000 yang di sini, yang di sisi kiri kita pindahkan ke sisi kanan. Ya, min 2.000 QS sama dengan min 2 PS ditambah yang ini kita turunkan. Yang ini yang 20.000 yang positif sini dia berpindah posisi, maka menjadi negatif. Menjadi min 20.000. Min 2.000 QS sama dengan min 2 PS. Karena 20.000 dikurang 20.000 kan 0 ya. Maka QS sama dengan min 2 PS. Ini yang 2.000-nya karena berpindah posisi ke kanan, ini kan perkalian menjadi pembagian. Min 2 PS dibagi 2 min 2.000. Min dengan min menjadi positif. QS-nya sama dengan positif 0,001 PS ditambah 0. Kan gitu ya, karena kan ini nilainya 0, kalau tambah 0 nggak usah dibuat lagi gitu. Nah, sudah sesuaikah dengan syaratnya? Sudah, karena nilai PS-nya positif, wajib. Oke, berarti nggak ada nilai konstantanya Bu? Iya, tidak ada ya. Yang contoh yang kedua, jika diketahui dalam suatu pasar fungsi penawarannya QS sama dengan 40 ditambah 2P. Berapakah jumlah penawaran ketika harga atau price-nya 10? Sama caranya dengan yang di permintaan. Langsung aja kita masukin nilai P-nya. Kayak ini diketahui ya. QS-nya ada fungsi penawaran 40 tambah 2P. Ada harganya 10, tanyanya Q. Langsung masukkan aja substitusinya. Maka QS sama dengan 40 ditambah 2P. QS sama dengan 40 tambah 2 dikali 10. Ini QS sama dengan ini QS ya. QS sama dengan 2 kali 10. Ya 40 ditambah 2 kali 10 20. Maka QS sama dengan 60. Ini di S ya, 60. Oke. Tinggal dimasukkan. Jadi ketika harga P-nya 20, ini kan jadi harga P-nya 20 ya, kan 2 kali 10 20. Maka jumlah penawarannya adalah 60. Gitu ya. Yang ketiga yuk. Dalam suatu pasar diketahui fungsi penawarnya PS sama dengan 80 ditambah 2 QS. Ya, berapakah harga barang ketika banyaknya barang yang ditawarkan 15? Sama kayak tadi, langsung disubstitusikan ke nilai Q-nya. PS sama dengan 80 ditambah 3 QS ya. Ada Q-nya 15 ditanya P. PS sama dengan 80 ditambah 3 QS. PS sama dengan 80 ditambah 3 kali Q-nya berapa? 15. Masukkan nilai 15-nya. Maka PS sama dengan 80 ditambah 3 kali 15, 45. Maka PS sama dengan ini S ya, 80 tambah 45, 125. Maka ketika harganya 45, jumlah barang yang ditawarkan adalah 125. Oke, gampang sekali ya. Masukkan aja angkanya. Selanjutnya, oke. Ini mencari B atau slope, kemiringan ya. Diketahui ada pada harga 35, banyaknya sepatu yang ditawarkan adalah 100 unit. Ketika harga naik jadi 45, maka
banyak sepatu yang ditawarkan juga pasti naik dari 100 menjadi 150. Ditanya tentukan nilai B atau slope atau kemiringannya. Ya, ini ketahui. Maka nilai B-nya sama dengan delta QS dibagi delta PS. B sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1. Q2-nya berapa? 150, Q1-nya 100 dibagi P2-nya 45 dikurang P1-nya 35. Maka B-nya berapa? 150 dikurang 100, 50. 45 dikurang 35, 10. Maka B-nya sama dengan 5. B wajib bernilai positif. Gampang. Ini pokoknya tinggal kita masukkan aja. Ingat kalau nilai B berarti delta Q per delta P. Bagaimana pergeseran kurva penawaran? Nah, pergeseran kurva penawaran seperti yang kemarin. Ya, ini ada pergeseran adalah pergerakan. Kalau saya bergerak, apakah saya berpindah? Tidak, ya. Jadi pergeseran itu ada dua, ada yang bergerak, ada yang berpindah. Yang ini berpindah, ya kan? Dari S menjadi, ya dari fungsi S0 menjadi S1 atau S2 berpindah dia. Tapi kalau yang ini cuma bergerak sepanjang garis supply, bergerak bukan berpindah. Nah, pada saat terjadi pergeseran penawaran yang berubah adalah kurvanya. Ini kurvanya bergeser, bergerak. Dari kurva S, jadi gini. Kalau misalnya yang ini, kalau dia berubah S menjadi S2 atau supply yang kedua, maka terjadi penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau dia berpindahnya ke kanan, ya ini ke kanan ya, ke kanan bawah, oke, maka menandakan terjadi penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau dia kurvanya ke kiri atas, maka itu mengakibatkan, itu berarti jumlah barang yang ditawarkan menurun. Bagaimana dengan harganya, Bu? Kalau kita sudah tahu, kalau ke kanan pasti jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Kalau harga barang semakin banyak berarti iya harganya juga saat itu lagi naik gitu. Makanya banyak yang ditawarkan. Kalau dia semakin sedikit ke kiri dia, maka harganya juga lagi menurun. Tapi kalau kurva yang bergeser ini, ya, kurva yang bergeser ini, oke, kurva yang bergeser ini itu bergeser diakibatkan oleh faktor-faktor penawaran selain harga. Contohnya biaya produksi, teknologi, bencana alam, ya, hubungan dengan barang yang lain. Yang penting dia bergeser itu diakibatkan bukan karena harga. Tapi kalau yang ini dia cuma bergerak sepanjang garis S. Bergerakkah dia naik ke atas atau naik ke bawah? Pergerakan ini dipengaruhi oleh perubahan harga. Harganya naik atau harganya turun. Kalau harganya naik maka kurvanya naik ke kanan. Naik ke atas ya. Tapi kalau harganya turun maka dia ke kiri. Nih, gitu. Itu pergeseran kurva penawaran. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.